Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, apa kabarnya? Amazing, nothing missing, nothing broken. Semua yang ajaib, semua yang dahsyat terjadi dan digenapi dalam hidup kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Sampai Saudara Elisa Adi, puji Tuhan kembali menjumpai Bapak Ibu dalam Miracle Message buat hari ini. Saudara, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan untuk tema hari ini, kita belajar percaya akan kasih Tuhan yang tersedia buat saudara. Percaya kasih Tuhan yang tersedia buat saudara. Dasar dari semua keyakinan dalam hidup kita adalah kita menyadari betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Bahkan kasih Tuhan dalam hidup kita itu tanpa syarat. Amin, Bapak Ibu. Banyak orang percaya itu salah ketika mereka mengira kasih Allah itu terjadi dalam hidup mereka karena perilaku mereka. Saudara, dalam berita Injil Tuhan dikatakan bahwa kasih Allah itu sempurna, tidak berubah dan nyata di dalam Kristus Yesus. Jadi apa yang kita pelajari, saudara? Yang pertama, bahwa kasih Allah itu bukan karena kita layak, tetapi karena pribadi Tuhan sendiri. Banyak orang berpikir bahwa jika saya baik, Allah akan mengasihi saya. Kalau saya gagal, maka Tuhan akan menjauh. Saudara, ini adalah kepercayaan yang salah. Dan kebenaran firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan sudah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saat kita masih berdosa, Dia sudah menunjukkan kasih-Nya. Ini membuktikan bahwa kasih Tuhan dinyatakan saat kita tidak layak, Dia tetap menunjukkan kasih-Nya. Makanya firman Tuhan jelas berkata kepada kita bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, kita pelajari bahwa kasih Allah itu dinyatakan dalam Kristus. Kasih Allah itu bukan hanya sekedar teori atau sebuah pemikiran belaka, Bapak Ibu, tetapi nyata dan dinyatakan dalam pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib. Tuhan tidak menunggu kita berubah baru Dia mengasihi kita, tetapi kasih-Nya yang mengubahkan hidup kita. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10 dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Kita hidup oleh kasih Tuhan. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara, kita belajar bahwa kasih Allah nggak bergantung kepada kita. Yang kedua, kasih Allah dinyatakan di dalam anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Katakan amin, katakan haleluya. Yang ketiga, saudara, kita bisa belajar bahwa kasih Allah itu mengusir setiap ketakutan kita, kekhawatiran kita. Salah satu dari sebuah kepercayaan yang salah adalah hidup dalam ketakutan, merasa Tuhan itu menghukum kita hari ini. Kebenarannya bahwa kasih Allah itu sempurna, tidak transaksional, mengusir ketakutan itu. Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Amin. Jadi saudara, hari ini saat engkau menghadapi rasa bersalah, ingat bahwa kasih Allah tidak bergantung kepada perbuatanmu. Dia tetap mengasihi saudara. Mari datang kepadanya. Ketika ada sesuatu yang salah, datang mohon anugerahnya. Saat engkau merasa takut akan masa depan, saudara sadari bahwa kasih Allah sudah menyediakan jalan keluar bagi kita semuanya. Saat kita merasa gagal, jangan lari daripada Tuhan, tetapi datanglah kepada Bapa, karena kasih-Nya penuh dalam hidup saudara. Jadi saudara, kita bisa belajar sesuatu hari ini bahwa Tuhan mengasihi kita tanpa syarat, tidak transaksional. Kasih Tuhan itu nyata di dalam Kristus Yesus. Kasih Allah itu mengusir segala ketakutan dan kekhawatiran kita. Dan saudara, dan iman yang sejati kita terima melalui ketika kita bisa menerima kasih Allah dalam hidup kita.
Biarkan renungan sederhana menjadi berkat buat saudara. Dan jangan lupa like, komen, dan bagikan video ini menjadi berkat bagi banyak orang. Saya Pastor Elisa Adi undur diri. God bless you all.